Lain, 5 terdakwa kasus narkotika dengan barang bukti hampir setengah kilogram sabu-sabu dituntut jaksa penuntut umum Kejati Sumsel masing-masing 13 hingga 15 tahun penjara. 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi di lingkungan Polda Sumatera Selatan. Sidang lanjutan kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat setengah kilogram menjerat 5 terdakwa. 3 diantaranya oknum penegak hukum yakni Rulian Prayogi dan Prasti Ramayuda, merupakan oknum anggota Polri di lingkungan Polda Sumsel, serta Juperlius oknum ASN Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 2 terdakwa lainnya Asmawi dan Niko Wiryanto. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel. Dari amar tuntutan JPU Kejati Sumsel, kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, kelima terdakwa masing-masing dituntut pidana penjara. Niko Wiryanto 13 tahun, Asmawi dan Juperlius 14 tahun. Sementara terdakwa Prasti Ramayuda dan Rulan Prayoga, oknum anggota Polri dituntut masing-masing 15 tahun penjara. Kelima terdakwa wajib membayar denda sebesar masing-masing 1,5 miliar rupiah. Desmond Simanjuntak, kuasa hukum terdakwa Juperlius oknum ASN mengungkapkan kepada awak media bahwa tuntutan JPU terhadap kliennya terlalu berat karena terdakwa dalam proses pengobatan kejiwaan. Kami tetap akan berjuang dalam pembelaan kami, dalam pledoi, karena terungkap fakta, bisa disaksikan dalam persidangan-persidangan sebelumnya. Pertama, bahwa klien kami Juperlius itu sedang dan dalam proses gangguan kejiwaan. Itu sudah kami buktikan dari saksi ahli yang datang dan berkas-berkas riwayat medis dari tahun 2018 sampai detik-detik proses penangkapan terjadi. Kita mohon Juper ini untuk bisa dirawat dan diobati. Karena proses kejiwaan Juper ini, klien kami ini, sudah terjadi jauh sebelum proses tindak pidana ini terjadi. Itu fakta persidangan. Nah, tinggal nanti apakah majelis hakim memutus sesuai dengan keyakinan, itu kewenangan absolut majelis hakim. Hal senada juga disampaikan oleh salah satu kuasa hukum terdakwa bahwa pihaknya akan menyampaikan pledoi pekan depan. Menanggapi tuntutan JPU, kami akan melakukan pledoi 1 minggu ke depannya. Memang kami mengakui ada kesalahan dari klien kami, cuma kami berpendapat bahwa tidak mungkin terjadinya transaksi ini kalau tidak ada yang memesan. Nah, kami bukan pemilik barang, kami hanya orang yang menemukan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita menuju ke Kabupaten Empat Lawang. Satuan Lalu Lintas Polres Empat Lawang menggelar operasi zebra yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Agar pengguna jalan patuh terhadap aturan berlalu lintas, serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, Satlantas Polres Empat Lawang menggelar operasi zebra selama 2 minggu berturut-turut. Operasi zebra kali ini dimulai sejak tanggal 3 Oktober hingga 16 Oktober. Di hari kedua, sebanyak 57 tindak penilangan didominasi pengendara tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat lengkap, tidak menggunakan sabuk pengaman, mati pajak, dan terdapat pula pengendara ugal-ugalan. Pengendara dilarang menggunakan handphone, pengendara sepeda 2 dilarang berboncengan lebih dari 1, mengendarai kendaraan melawan arus, yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk roda 2 didominasi tidak menggunakan helm. Jadi saat ini kita jika pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata kita masih melakukan teguran. Jika tidak dilengkapi sama sekali dengan dokumen, ya tentunya kita tetap melakukan dengan tilang. Masyarakat khususnya pengguna jalan diharapkan agar patuh terhadap aturan lalu lintas dan rambu-rambu yang berlaku, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan saat berkendara. Dari Empat Lawang, Diah Anggraini melaporkan.